juga dalam program ini, aplikasi ini kami sudah buatkan dalam bentuk XT. Jadi saya sudah taruh ini di desktop. Saya tinggal klik, nanti mengacu kepada aplikasinya. Ya, di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan, ketika belum masuk ke dalam login, hanya terlihat jam dan tanggal. Ketika nanti kita ke login, loginnya mau pakai huruf besar, mau pakai huruf kecil, terserah saja. Yang penting hafal kode admin dan passwordnya. Itu yang paling penting. Kemudian di passwordnya juga sudah saya close, jadi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ketika login, semua menu yang ada di sini terbuka, gitu ya. Kalau tadi kan masih tertutup. Dan di file ini logout juga sudah mulai terbuka. Kita masuk ke dalam masing-masing form. Di sini sebelum kita melakukan transaksi penggajian maupun nanti cetak di laporan, kita harus input dulu kebutuhannya apa. Kalau admin ini adalah kebutuhannya ketika kita mau input siapa aja yang bisa mengakses aplikasi ini, gitu ya. Jadi bisa dibuat di sini, bisa menginput user 03 misalnya, namanya dari passwordnya apa saja, gitu ya. Kemudian sebagai user, misalnya simpan, tambah data berhasil. Jadi bisa seperti itu. Kemudian di sini juga bisa melakukan edit. Kalau kita mau edit ataupun hapus, kita harus mencari dulu. Jadi masukkan dulu kode adminnya, misalnya user nomor 3, kita enter. Kemudian kita bisa simpan, kita bisa edit, gitu ya. Kemudian kalau mau batal-batal, sama seperti tadi kalau kita mau menghapus. Tinggal di delete, data berhasil ya. Oke, di data grid-nya sudah tidak ada. Kita tutup. Begitupun ketika kita mau ke kode jabatan. Di kode jabatan inilah ditentukan karyawan tersebut mau dikasih gaji pokoknya berapa, level jabatannya, nama jabatannya apa, pertama, kemudian gaji pokoknya berapa, mau dikasih uang transportnya berapa, mau dikasih uang makannya berapa, uang komunikasi berapa, dan BPJS-nya berapa. Ya, jadi kita bisa input di sini yang dibutuhkan mengikuti. Di sini memang belum otomatis, masih diketik sendiri ya Bapak Ibu. Jadi yang menyebabkan misalnya jabatan ya, koordinator. Gaji pokok koordinator misalnya uang transport harian ya. Ini uang transportnya uang transport harian 70.000. Uang makannya misalnya 15.000. Komunikasinya 3.000. BPJS-nya mengikuti uang transport 70.000. Kemudian diinput, simpan. Kita berhasil diinput. Begitupun kalau misalkan mau edit, bisa dicari di keluar, bisa diedit, batal, begitupun juga dengan dihapus. Kemudian kalau kita mau masukin nama karyawan, kita masukin di sini, kita input linknya Haza 05, namanya izin namanya Pak Haji Nur Rahman. Kemudian jabatannya misalnya direktur ya Pak. Kemudian alamatnya Jalan Itbu, Jakarta. Hukumnya sembarang, simpan. Sudah masuk ke dalam sini. Begitupun nanti kalau Bapak Ibu mau edit, tinggal dipanggil Aza 0003. Jadi cari, mau diedit, sudah simpan, batal, dan hapus juga sama seperti itu. Kemudian untuk di transaksi berarti ini mau menggaji ceritanya gitu ya. Jadi kalau menggaji, dan di sini kami sudah buatkan untuk nomor slip gajinya itu sudah otomatis.
nomor slip gajinya sudah otomatis. Jadi pengguna hanya mengklik saja nick-nya. Klik saja nick-nya, sudah keluar namanya semua. Begitu juga dengan gaji pokok, uang transport, uang makan, uang akomodasi, dan BPJS. Nah, di sini yang perlu diisi kemudian adalah jumlah kehadiran. Jumlah kehadirannya berapa? 25 hari. Nah, di sini perhitungannya adalah gaji pokok itu ditambahkan dengan hasil perkalian uang transport dikali jumlah kehadiran, ditambahkan dengan hasil perkalian uang makan dikali kehadiran, ditambahkan dengan hasil perkalian uang komunikasi dikali kehadiran. Di total semua itu dikurangi dengan BPJS-nya. Karena BPJS bukan dibayarkan ke karyawan, tapi dibayarkan ke BPJS. Kita hitung di sini jumlah gaji akan keluar di bagian sini yang sudah terlihat, teman-teman. Dan ketika sudah diklik tadi tombol hitung, ini ada enable tombol simpan. Nanti ketika diklik tombol simpan, akan tersimpan di database tabel gaji, gitu ya. Kita tutup. Kemudian berikutnya adalah melihat laporan gaji. Laporan gaji di sini hanya disediakan satu tombol cetak saat ini, Bapak Ibu. Jadi ketika diklik, Bapak Ibu akan melihat report laporan dari gaji para karyawan yang tadi sudah dibuat di form transaksi. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan print ke mana printernya, atau Bapak Ibu bisa ekspor ke, bentar ini, saya hide exporting, oke. Atau bisa diekspor ke PDF. Seperti itu, ini bisa di close. Nah, ini juga di close. Kemudian kita bisa log out, semua menunya kembali disable, dan kita bisa keluar. Baik, seperti itu. Keluar. Sorry. Apakah tadi keluar? Tidak? Sudah selesai? Sudah, Pak? Sudah selesai, Bu Rani? Sudah terlihat semua tadi ya. Sorry, soalnya video panelnya saya hilangkan, jadi saya jadi shock. Kemana video panelnya itu? Baik, seperti itu presentasinya, Pak Aji. Terima kasih. Silakan teman-teman kalau mau ada yang bertanya. Baik, terima kasih Bu Riani. Silakan untuk tim yang lain yang ingin bertanya atau menambahkan, satu penanya saja ya. Halo, saya mau tanya lagi, Pak. Oke, silakan, Mas Muhammad Rizky. Ya, tadi kan di struktur program ada forms, ada modul. Ya, kalau forms itu kan buat ngedesain sama buat ngisi-ngisi perintah kan. Betul. Nah, kalau modul itu buat apa? Izin menjawab teman-teman semuanya ya. Siap. Izin menjawab. Jadi mau sekalian ditampilin nggak, Mas Muhammad Rizky? Apa isinya modul? Boleh isinya, boleh fungsinya, terserah. Mau ditampilin nggak? Kalau mau ditampilin sekalian saya tampilkan, sekalian saya jelaskan itu isinya apa. Boleh. Ya? Baik, sebentar ya. Saya share lagi. Sebentar. Share screen. Ini aja. Baik, sudah terlihat ya, Mas. Ini ada form dan modul, tadi dibilang apa itu modul gitu ya. Modul itu adalah nih ya, kalau kita double klik kita bisa lihat di modul ini kita bisa deklarasikan. Jadi di modul ini kita bisa mengkoneksikan. Jadi kayak tadi kan ada kami menggunakan, kalau Masnya lihat itu di bagian ini desain itu kami pakai Adodisi. Ya, jadi ini pakai koneksi ke tabel database di Access. Nah, untuk mengkoneksikan ini kami deklarasikan di modulnya. Jadi kami deklarasikan nih ada public koneksi untuk database semuanya. Kemudian tadi ada tabel admin, tabel jabatan, tabel karyawan. Ini record set ya, RS admin. Jadi ini kami deklarasikan di sini sebagai nanti koneksi ke si database di Access. Gitu, Mas, isinya si modul ini. Terima kasih. Apakah penjelasannya sudah cukup? Cukup, jelas banget. Terima kasih. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Pak Haji. Baik, terima kasih
Bu Riani dan timnya ya. Timnya hadir semua Bu Riani? Hadir semua Pak, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, ini melengkapi dari program yang tadi sebelumnya ya, kayak kelompoknya sebelumnya. Tutorialnya sepertinya sama, tapi kami modifikasi agar bisa ditampilkan dengan baik. Intinya seperti itu Pak. Oh ya, dengan reportingnya tadi ya. Ya. PT Aza ini ada nama PT-nya apa memang nama aja? Itu punya suami saya Pak. Oh, ya, baik. Oke, apa namanya? Karena hari ini juga kelompoknya penggajian ya, apa karena tanggal 25 ya? Pak, betul. Ya, karena tanggal 25 jadi kelompoknya semuanya penggajian. Nggak apa-apa lah ya, Jadi udah saya semangat. ingin gaji orangnya gitu Pak, dari situ ya. Ya, oke. Bagus sekali ya dari Pak Bu Riani ini bisa apa namanya dari penjelasannya juga cukup jelas ya Bu Riani. Nanti kalau satu lanjut S2 Bu Riani konsentrasi ke perangkat lunak kayaknya bagus jadi dari bahasanya. Ya. Waduh Haji, saya maunya ke yang lain soalnya. Mau ambil bisnis aja Pak, iya. Bisnis bisa ngambil di ini manajemen di IT kan ada. Iya. Jadi sales Pak, balelan. Ya karena sayang kalau misalnya konsentrasinya tidak ini lebih baik sih sebenarnya linear ya gitu. Linear jadi mungkin kalau bila mungkin mau khusus di perusahaan bisa, nanti kalau misalnya mau jadi dosen bisa ya gitu. Karena nanti kan ada sertifikasinya ya. Oke, mungkin sekedar intro aja. Yang lain sudah semua kelompoknya apa masih ada yang belum? Sepertinya sudah ya, sudah komplit ya kayaknya ya. Mungkin kalau saya menilai dari 2 pertemuan ini ya untuk apa namanya praktikum dasar komputer ini. Jadi alhamdulillah sudah 6 kelompok ya yang hadir. Jadi ini nanti nilainya berbeda ya dengan ini nilainya berbeda dengan mata kuliah ya. Jadi berdiri sendiri ya seperti yang tadi. Jadi apabila mungkin ada yang belum masuk ya memang saya menilainya dari pertemuan ini gitu ya, dan masing-masing kelompok pasti ada nilai mungkin yang berbeda ya gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada pertemuan untuk praktikum dasar komputer ini sudah selesai ya, jadi nilai pertemuan ini sudah masuk nilainya dan tidak ada UTS atau UAS-nya ya gitu. Ya, nanti untuk UTS dan UAS-nya mengambil dari mata kuliah di dasar komputer ya. Saya mungkin cukup sekian ya dari hari ini. Terima kasih buat timnya semuanya, 6 kelompok ini sudah memberikan yang terbaik ya. Ya, terus bahkan dari aplikasinya bisa dinaikkan lagi ya ke yang menggunakan framework nanti ya. Oke, semuanya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. saya live-kan ya semuanya. Terima kasih.